Dalam penaksiran hasil operasi hitung persen, ya, caranya berbeda dengan pembulatan persen yang kalian minggu kemarin sudah dipelajari, ya. Tetapi dalam penaksiran cara pembulatannya yaitu menggunakan bilangan persen acuan, ya. Jadi kalian tidak menggunakan cara pembulatan yang minggu kemarin, tetapi dalam penaksiran persen cara pembulatannya yaitu menggunakan bilangan persen acuan. Pada buku paket di situ ada, ya, halaman 22 bilangan persen acuannya 0 sampai 100, ya, menggunakan garis bilangan. Tapi di sini supaya kalian lebih mudah dan lebih paham, bilangan acuan dalam garis bilangan tersebut Bapak bagi menjadi 4 bagian, ya. Nilainya sama saja, 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75, dan 75 sampai 100, ya. Lalu cara menggunakan bilangan acuan ini seperti apa? Nah, misalkan ada 24%, ya, contoh soal 24%. Apabila kalian menggunakan cara yang kemarin, ya, minggu kemarin, pembulatan ke puluhan terdekat, 24% itu dibulatkan ke menjadi 20%. Nah, tetapi dalam penaksiran hasilnya berbeda, ya, yaitu menggunakan bilangan persen acuan. Menghitungnya bagaimana dan cara membulatkannya bagaimana? Nah, kalian perhatikan baik-baik, ya. Di sini 24%. Nah, 24% itu berada di antara 0 sampai 25, ya. Jadi bilangan 24 itu di antara 0 dan 25. Nah, di sini dalam setiap bagian bilangan acuan, ya, 025, 250 dan selanjutnya, Bapak sudah memberi batas tengah, ya, tengah-tengah antara 025, 25, 50 itu ada tengah-tengahnya. Nah, di sini 24% termasuk di bilangan acuan yang atas, yaitu 0 sampai 25. Misalkan kalian bayangkan dari 0 sampai 25, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 25, 24 terletak di mana? Kurang dari 12 atau lebih dari 12? Pasti lebih dari 12 di sebelah sini sebelum 25. Nah, jadi karena di sini 24 itu lebih dari 12,5, ya, 12,5 itu merupakan tengah-tengahnya. Lebih dari 12,5 dan di antara 12,5 dan 25%, maka 24% itu dibulatkannya menjadi berapa? Ya, karena lebih dekat ke 25 berarti dibulatkan menjadi 25%. Atau 25% itu sama dengan 1/4. 1/4. Gimana? Masih bingung? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada 9%. Kalian lihat, 9% masuk ke di antara 0 dan 12,5 atau 12,5 dan 25. Ya, 9 itu kurang dari 12,5, berarti di antara 0 dan 12,5, ya, ada di sekitar sini. Karena 9 berada di antara 0 dan 12,5,
maka 9 itu dibulatkannya menjadi berapa? Ya, lebih dekat ke 0 berarti dibulatkan menjadi 0. Selanjutnya contoh soal nomor 3. Di sini ada 35%. Menggunakan bilangan persen acuan. 35% kalian lihat pada garis bilangan acuan ini ya. 35 berada di antara apa? 25 dan 37,5 atau 37,5 dan 50. Nah, 35 berada di antara 25 dan 37,5. Berarti angkanya kira-kira ada di sini nih. 37, 36, 35. Berarti di antara 25 dan 37,5. Maka dibulatkannya menjadi berapa? Ya, ingat, bukan mengacu pada pembulatan yang kemarin ya. Apabila yang kemarin 35 itu kepuluhan terdekat menjadi 40. Nah, apabila menggunakan bilangan acuan ini 35% itu dibulatkan menjadi berapa? Ya, menjadi 25% karena berada di bawah tengah-tengah ini ya, berada di antara 25 dan 37,5 ya, berarti dibulatkan menjadi 25%. 25%, lihat di sini pecahan biasanya sama dengan berapa? Ya, sama dengan 1/4. Lanjut ke contoh soal nomor 4. Di sini ada 39%. Coba 39% berada di antara apa? 25 dan 37,5 atau 37,5 dan 50. Ya, berada di 37,5 dan 50. Kalau ditulis satu per satu bilangannya, misal kalian bayangkan 37, di sini 38, di sini 39 ya. Lebih dekat ke 50 dibandingkan ke 25. Karena kalau ke 25 itu melewati beberapa langkah dan ini merupakan batas tengahnya. Tengah-tengah antara 25 dan 50 itu 37,5 dan 39 ya, di antara 37,5 dan 50. Berarti dibulatkan menjadi berapa? Ya, 39 itu dibulatkan menjadi 50%. Jadi yang harus kalian ingat ya, dalam penaksiran hasil operasi hitung persen, cara pembulatannya harus menggunakan bilangan persen acuan ya. Bilangan persen acuan itu yang seperti ini ya. 50% kalian lihat di sini sama dengan berapa pecahan biasanya? Ya, sama dengan 1/2 atau setengah. Gimana? Masih bingung? Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada 69%. Nah, di sini bilangan acuannya Bapak bagi lagi 69 itu kalian perhatikan ada di antara yang mana? 50 dan 62,5 atau 62,5 dan 75. Kalian bayangkan 69 itu nilainya di mana? Kalau misalkan kalian urut hitung dari 50 sampai ke 75. 50, 51, 52, 53, 54, 55 ya. Di sini tengah-tengahnya ada 62,5 ya. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Kira-kira ada di sebelah sini. Nah, lihat, ini 69 itu melebihi batas tengah ya, di antara 62 dan 75. Ini melebihi batas tengahnya. Berarti 69% dibulatkan ke berapa? Ingat, bukan ke 70 ya, tapi harus sesuai acuan garis bilangan ini ya. 69 apabila menurut bilangan acuan maka lebih dekat ke 75 ya, 75%.
bukan 70 ya. Di sini lihat 75% itu lebih dekat sama dengan 3/4 ya. Pecahan biasanya yaitu 3/4. Satu lagi contoh soal supaya kalian lebih paham. Di sini misal ada 81%. Kalian lihat 81 itu berada di antara angka yang mana? 75 dan 87,5 atau 87,5 dan 100. Ya, 81 itu di bawah batas tengah sini nih. 87 kalau diurut 86, 85, 84, 82, ya, 81 di sini. Berarti dia di bawah batas tengah ini, maka dibulatkannya ke 75%. Ya, 75% atau 75% itu pecahan biasanya sama dengan 3/4. 3/4. Jadi cara pembulatannya yaitu berbeda dengan yang kalian sudah pelajari minggu kemarin. Dalam penaksiran, ingat, dalam penaksiran operasi hitung persen, cara pembulatannya harus mengacu pada bilangan persen acuan yang ini ya. Kalian tinggal lihat saja angka tersebut lebih dekat kemana. Misal 0 dan 25, 25 dan 50, 50 dan 75, 75 dan 100. Lebih besar, lebih dekat ke mana? Kalau angka di sini ya, yang di tengah-tengah ini Bapak buat sebagai pembantu ya. Ini merupakan batas tengah-tengah dari nilai-nilai ini ya. Ini merupakan batas tengah ya. Jadi apabila dia lebih dari batas tengah ini, maka dibulatkan ke sebelah kanan. Tetapi apabila dia kurang dari batas tengah ini, maka dibulatkan ke sebelah kiri ya. Paham ya? Nah, di sini Bapak memberikan contoh soal ya. Di sini ada soal nomor 1. Taksirlah 24% dari 2000. Cara penyelesaiannya seperti apa? Kalian perhatikan. 24%. 24% tadi sesuai yang Bapak bilang bahwa dalam penaksiran pembulatannya harus mengikuti bilangan persen acuan yang sebelah sini ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kalian lihat di sini 24% dari 2000. Nah, yang langkah yang pertama yaitu kalian bulatkan dulu ya, 24%. Lihat dalam bilangan acuan. 24% ya, 24 itu di mana? Lebih dari 12,5 atau kurang dari 12,5 ya. Di sebelah kanan atau di sebelah kiri 24 ya, di sebelah kanan, maka dibulatkannya menjadi 25. Kalian tulis dulu di sini menjadi 25%. Atau 25% itu pecahan biasanya berapa? 1/4 ya. Sampai sini kalian tinggal hitung saja. Di sini 24% sudah dibulatkan menjadi 25% atau sama dengan 1/4 ya. Dari 2000. Nah, dari 2000 ini cara menghitungnya seperti apa? Kalian tinggal kali saja ya. Jadi dikalikan. Cara mengalikannya yaitu pecahan biasanya ini ya. 1/4. Makanya di sini Bapak tadi tuliskan 25% itu sama dengan 1/4. 50% sama dengan 1/2. 75% sama dengan 3/4. Dan 100 itu sama dengan 1. Di sini 25% tadi sama dengan 1/4 ya. Lalu kalian tinggal hitung 1/4 dari 2000. Berarti karena dari 2000 maka
dikalikan, ya, 1/4 dikali 2000. 2000. Kalian tinggal langsung hitung saja, ya. Di sini 1 dikali 2000 hasilnya adalah 2000. Tulis 2000. Ini dan ini. Lalu per berapa ini? Per 4. Ya. 2000 dibagi 4 hasilnya adalah 500. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi, taksiran 24% dari 2000 adalah 500. Ya, tadi 24% kita sudah bulatkan dulu sesuai bilangan persen acuan menjadi 25%. 25% pecahan biasanya sama dengan 1/4. Nah, 1/4 dikali 2000 hasilnya adalah 500. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Taksirlah 52% dari 800. Ya, langkah yang pertama sama cara pengerjaannya. Ya, 24% di sini dibulatkan terlebih dahulu. Sama di sini juga 52% kita bulatkan dulu. Ya, ingat bukan pembulatan yang minggu kemarin kalian pelajari, tapi 52% dalam penaksiran pembulatannya harus sesuai bilangan acuan. 52% tulis dulu di sini. Kita bulatkan sesuai garis bilangan acuan ini. 52. Kita lihat 52 yang mana? Nah, berarti masuk di sini. Dari yang awalnya 50 dan 75. 52 ini lebih dekat kemana? Ini Bapak sudah kasih angka pembantunya, ya, 62,5 itu sebagai tengah-tengahnya. Kalian lihat 52 kurang dari 62 atau lebih dari 62. Ya, kurang dari 62. Ya, ke sebelah kiri berarti dibulatkannya menjadi berapa? Ya, menjadi 50%. 50% itu sama dengan berapa pecahan biasanya? Sama dengan 1/2. Jadi di sini kalian tulis 1/2. Nah, di sini setelah diketahui, ya, pembulatan dari 52%-nya, taksiran dari 52%-nya, kalian tulis di sini 1/2 dikali berapa tadi? Ya, dari 800. Jadi 1/2 dikali 800. Di sini kalian tinggal hitung saja. 1 dikali 800 hasilnya adalah 800. 800/2 atau 800 dibagi 2 hasilnya adalah berapa? Ya, hasilnya adalah 400. Ya, paham ya? Jadi dalam penaksiran bilangan persen, dalam taksiran pembulatannya harus mengacu pada bilangan acuan yang ini. Jadi kalian yang harus kalian pahami yaitu bilangan persen acuannya. Ya, ini Bapak sudah memberikan angka pembantunya yaitu sebagai bilangan, ya, atau nilai tengah-tengahnya dari setiap bagian bilangan acuan. Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.